Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bagi rekan-rekan yang berkeyakinan lain. Anda tadi sudah mendapatkan paparan dari Ibu Shirley tentang mind wealth, ya. Poin yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah mengapa kita mengangkat topik mind wealth. Mengapa kita membahas tentang topik perencanaan keuangan. Bagaimana income tetap ada dan dijaga dan pengeluaran bisa dikelola. Karena ini berdasarkan dari pengalaman para pengusaha-pengusaha, baik yang sudah sukses ataupun yang sudah tidak ada. Mungkin tidak ada karena sudah tumbang. Bahwa ternyata mereka bisa gagal dan bisa berhasil, itu faktor pendukungnya, faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilannya itu sangat banyak sekali. Bahwa topik tentang ini tidak banyak diajarkan di dalam perguruan tinggi. Kebetulan saya dulu mengelola program pendidikan untuk perguruan tinggi swasta, baik program S1 termasuk juga S2. Dari seluruh mata kuliah untuk Magister Management tidak banyak diajarkan bagaimana caranya orang untuk menjadi kaya. Yang diajarkan adalah bagaimana kita bisa mengelola uang orang lain. Dan yang kedua, karena semua orang itu ingin bahagia. Ya, kalau kita tanya pingin nggak bahagia, semua jawabannya sama. Semua orang itu pingin bahagia. Tetapi faktanya seringkali terjadi konflik di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh 3 persoalan utama. Nomor 1 keuangan, nomor 2 keuangan, nomor 3 keuangan juga. Nah, ketika punya masalah keuangan di mana antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tidak memiliki keselarasan bagaimana memahami tentang peranan dari uang itu sendiri, maka seringkali terjadi konflik di tengah jalan. Ketika kita tidak mengerti pos-pos mana yang harus didahulukan, akhirnya terjadilah permasalahan di tengah jalan. Dan kira-kira Anda milih mana? Punya masalah kekurangan uang atau punya masalah kelebihan uang? Anda pilih yang mana kira-kira? Ada yang bilang, wah enak milih kelebihan uang pak. Ya, ada yang bilang, ya kekurangan uang aja. Atau nggak milih deh. Kalau Anda memilih kelebihan uang, lebih baik punya masalah kelebihan uang. Ada yang bilang tidak ada masalah gitu. Milih yang tidak ada masalahnya gitu ya. Kalau Anda memilih kelebihan uang, maka kita perlu tahu bahwa badai angin itu hadir bukan untuk menggoyang pohon, tetapi untuk mengukur kekuatan akar. Jadi bukan dari pohonnya, tapi dari akarnya. Semakin kuat akarnya, badai sekuat apapun dia akan bisa bertahan. Orang yang punya masalah uang bisa jadi tiba-tiba kehabisan semua uangnya dan itu rasanya lebih sakit daripada orang yang tidak pernah punya uang sama sekali. Anda lihat aja anak Anda. Ya, anak Anda nggak pernah punya uang, nggak ngerti uang, ya dia nggak pernah tahu bagaimana sakitnya tidak punya uang, karena dia tidak mengerti gunanya uang. Dan rata-rata fokus para pengusaha ini lebih banyak kepada bagaimana memperbesar jumlah uang yang masuk. Itu memang benar, ya. Tetapi kalau Anda punya fokusnya itu hanya bagaimana income-nya itu semakin banyak dan semakin sering, itu tidak selalu menyelesaikan satu persoalan. Sambil contoh, mana yang Anda pilih, A atau B? Si A punya penghasilan 10 juta, si B penghasilan 50 juta. Ya pasti Anda milih si B dong, karena 50 juta lebih banyak. Betul ya? Nah, si A penghasilannya 10 juta, tapi pengeluarannya 9 juta. Sedangkan si B penghasilannya 50 juta, pengeluarannya 10 juta. Milih mana? Mungkin milih si B. Si B yang pengeluarannya 10 juta, hutangnya 1 miliar, sedangkan si A yang penghasilannya itu lebih kecil 10 juta, hutangnya cuma 1 juta. Milih yang mana? Nah, kadang milih A, kadang milih B, mari B, milih A. Nah, karena tidak jelas parameternya, maka disinilah pentingnya kita untuk belajar hal ini. Nah, poin yang ingin saya bahas pada malam hari ini tidak cukup banyak ya, tidak banyak, tapi ini hanya untuk reminding kepada Anda semua. Ya, yang pertama, mari kita berhitung. Ya, ini saya punya kalkulator ya. Mari kita berhitung. Ya, kalkulator. Ini kalkulator finansial. Setiap orang pasti pingin punya tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Kita pingin punya rumah.
Tadi Ibu Sherly sudah kasih gambaran, kalau ingin punya rumah dengan cara cash atau dengan berutang. Kalau terpaksa Anda harus berutang, maka Anda gunakan KPR dengan nyicil. Ya, Anda punya anak, kepingin punya rumah yang nilainya 1 miliar di Surabaya. Berapa tahun rumah itu akan bisa diwariskan kepada anak kita? Jika anak kita hari ini umurnya 5 tahun dan harapan hidup kita itu umur 85, katakanlah anak ini baru mulai punya rumah umur 30 tahun, berarti butuh 25 tahun lagi. Saya bikin periode 25 tahun. Ya. Kemudian kenaikan rumah di Indonesia atau mungkin di Surabaya rata-rata 10% sampai 20%. Jika rumah hari ini nilainya adalah 1 miliar, maka berapa uang yang harus Anda siapkan untuk 25 tahun mendatang, yaitu sebesar 10 miliar. Bisa nggak Anda punya rumah? Kalau rumah 1 miliar sekarang 25 tahun mendatang menjadi 10 miliar, setujukah teman-teman sebaiknya kita menabung mulai sekarang? Nah, kalau menabungnya mulai sekarang tinggal Anda bagi saja. 10 miliar dibagi 25 tahun, kira-kira nyampe nggak punya rumah? Itulah sebabnya banyak survei mengatakan rata-rata orang-orang generasi milenial di masa akan datang tidak pernah punya rumah. Apakah karena nggak punya penghasilan? Punya penghasilan, tetapi dia mempunyai pengeluaran yang selalu muncul, invisible expenses namanya. Pengeluarannya itu digerus oleh faktor inflasi. Jadi kalau inflasinya dari 2% naik jadi 4%, naik jadi 10%, berapapun penghasilan kita itu tiba-tiba punah 10%-nya. Tanpa Anda sadari meskipun Anda tidak setuju. Nah, faktor inflasi ini jadi penting. Yang kedua, ini adalah faktor yang sekarang lagi rame, ya, yaitu faktor eksternal. Nah, ini saya mulai bahas nih, faktor eksternal. Nih, oke. Jadi, sekarang sudah mulai banyak ya sejumlah negara bangkrut. Ketika COVID-19 itu terjadi tahun 2020 sampai 2021, di Indonesia itu ada 3 juta angkatan kerja yang di PHK. Ya, kalau mereka di PHK berarti keuangannya mereka bangkrut, perusahaannya juga bangkrut. Meskipun tidak semua perusahaan yang mem-PHK itu bangkrut, tetapi kondisi keuangannya lagi tidak bagus. Nah, apa yang menyebabkan banyak negara itu bangkrut, dan ini sekarang lagi rame, ada 60 negara terancam bangkrut. Nomor 1, karena faktor pandemi COVID-19 sampai hari ini. Jadi kita bersyukur ya di Indonesia itu sudah mulai ada kelonggaran. Tapi di banyak negara-negara lain, contohnya seperti anak saya yang sekarang lagi studi di Jepang, itu masih banyak orang-orang kena COVID. Ya, baik COVID-2, COVID-3, dan bahkan sekarang ada COVID-4. COVID-4 maksudnya Omikron itu ya. Yang kedua, adanya konflik Rusia dan Ukraina. Di mana Ukraina itu adalah negara yang menjadi lumbung terbesar pangan untuk gandum dan sumber biji matahari untuk minyak. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada makanan tidak dikasih minyak itu kayak apa itu ya. Dan ini mempengaruhi seluruh negara Eropa. Dan di Indonesia, di Asia, ini sekarang mulai lagi menghangat. Hubungan antara Cina dengan Taiwan itu akan punya dampak yang lebih mengerikan daripada hubungan antara konflik Rusia dan Ukraina. Yang ketiga, Amerika Serikat menetapkan kenaikan suku bunga acuan itu lebih tinggi. Jadi supaya semua uang-uang yang beredar di seluruh dunia itu masuk semua ke sini, itu maksudnya ke Amerika, dan semua negara-negara yang menggunakan acuan dolar itu mengalami perubahan. Presiden Jokowi sudah mengatakan pada bulan Februari kemarin, 2-3 tahun mendatang seluruh harga yang ada di Indonesia itu akan naik drastis. Dan ini dialami juga oleh anak saya. Kemarin itu beli makanan 80 yen, dalam hitungan cuma 1-2 hari aja menjadi 120 yen. Padahal sudah, yang namanya anak mahasiswa kan pasti hidup pasukan mie keriting kan gitu ya. Nah, yang kedua, negara ini bangkrut ternyata karena hutang. Negara ini bangkrut karena hutang. Teman-teman, Anda pernahkah melihat ada orang itu yang bangkrut karena hutang? Teman-teman pengusaha Anda? Banyak. Adakah teman-teman melihat orang itu sangat sukses karena utang? Ada juga. Jadi bukan karena masalah utangnya, tetapi ketika dia tidak tahu rasionya, ini menyebabkan utang. Nah, ini data dari IMF ya, bahwa negara yang rasio utangnya 80%,
60-80% dari PDB, produk domestik bruto atau dari penghasilannya dia, maka dinyatakan negara bangkrut. Sri Lanka 732 triliun, Argentina 1.400, Zimbabwe 64, Ekuador ya berapa itu? Ketutupan di sini. 144 triliun. Pertanyaannya, Anda masuk di negara yang mana ini? Indikatornya adalah dari rasio hutang yang kita punya. Punyakah teman-teman pengalaman, teman kantor Anda, teman bisnis Anda, bahkan saudara Anda, income hari ini masuk, besok langsung sudah wassalam. Ya. Bagaimana dia bisa punya motivasi kerja yang sangat semangat karena dompetnya selalu lengket. Bos-bos selalu mengatakan kamu kerja yang produktif, yang semangat dan jangan malas-malas. Tapi bagaimana mereka bisa berkembang pikirannya kalau gajian tanggal 1, tanggal 2 sudah itu untuk membayar tagihan yang kemarin. Karena dia tidak punya cash on hand. Saat ini, the king, cash is the king. Yang berikutnya, apa dampaknya kalau negara ini bangkrut? Negara-negara itu bangkrut. Pertama, lembaga keuangan akan runtuh. Anda bisa membayangkan, ada 5 lembaga keuangan. 1, perbankan, pegadaian, koperasi, ya, perusahaan asuransi, termasuk leasing. Ini kalau sudah ambruk, maka ini akan mempengaruhi pasar saham juga akan runtuh. Percaya atau tidak? Tidak, ini sudah terjadi di Sri Lanka. Hilangnya jaminan negara terhadap warganya. Jadi tidak ada lagi perlindungan. Kemudian pelayanan usaha-usaha lokal itu banyak yang mengalami penutup. Dan sulit ekspor karena mata uangnya sudah nggak bisa dipercaya. Barang nggak bisa keluar. Barang nggak bisa keluar, terjadi kerusakan massal. Anda masih ingat pernah kita mengalami krisis politik tahun 1998, itu gak karu-karuan itu, kerusuhan itu. Muncul diktator. Korupsi. Jadi korupsi itu menjadi penyebab bangkrut, tapi juga korupsi mengiringi ketika negara itu bangkrut. Sebelumnya ada korupsi akhirnya bangkrut, begitu bangkrut banyak orang yang mencuri uang rakyat. Kebutuhan warga menjadi tidak terpenuhi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita bersyukur ya di Indonesia ini tahun 2021 sampai tahun 2022 rasio hutang kita termasuk dalam golongan 33,7% terhadap PDB. Ini sehat. Maksud saya cerita ini bukan saya mau memberikan sharing tentang kuliah ekonomi ya, tetapi mari kita belajar dari seorang Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa kalau mau membuat kita sehat, maka rasio itu penting. Perbandingan antara income dengan hutang itu berapa persen? Nah, mari Anda cek dompet Anda masing-masing. Anda cek cash flow Anda. Gaji 10 juta setiap bulan, berapa persen yang dialokasikan untuk hutang? Dan ada hutang yang terkendali di sini 87,9% yang untuk jangka panjang. Ini bisa menjadi suatu solusi bagi kita yang hari ini punya hutang cukup tinggi, cukup berat. Maka bolehlah Anda membuat satu metode pembayarannya dengan take over, dibuat kontrak yang lebih panjang dengan alokasi pembayaran hutang yang lebih kecil supaya ada pos-pos lainnya yang bisa tertutupi, tertangani. Nah, kenapa Indonesia ini masih mempunyai jangkauan ke depan itu menjadi lebih bagus? Karena hutangnya itu dialokasikan untuk apa? Bangun fasilitas umum, ya. Jadi boleh berutang selama itu untuk membangun fasilitas umum. Fasilitas umum itu bisa menciptakan aset baru, menciptakan perputaran ekonomi. Nah, kita yang diajarkan di ekonomi, kita hanya diajarkan cara menghitung hutang, tetapi tidak diajarkan bagaimana mengalokasikan hutang yang tepat. Tadi Bu Sherly sudah menjelaskan ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Bangun fasilitas umum. Bangun kondisi bantuan sosial, memberikan banyak bantuan sosial. Bantuan sosial ini biasanya kalau di negara ya untuk orang-orang yang miskin, tapi kalau untuk perspektif yang mikro, bantuan sosial bisa dalam bentuk charity. Kenapa kita nggak punya penghasilan besar? Jangan-jangan karena nggak pernah sedekah. Sedekahnya terlalu sedikit dibandingkan yang kita makan. Ya. Kemudian ada lagi subsidi. Subsidi ini biasanya untuk usaha-usaha yang mempunyai perspektif jangka panjang. Jadi diberikan bunga yang lebih kecil, bunga yang lebih murah. Bagi kita yang saat ini punya usaha, kita perlu memberikan subsidi. Bahkan ada perusahaan raksasa memberikan subsidi itu kepada kompetitornya sendiri. Atau sister company-nya, perusahaan-perusahaan pendukungnya itu diberikan satu subsidi supaya semuanya bisa jalan bareng-bareng. Dan juga untuk gaji PNS, ya, operasional. Nah, gaji ini jadi penting. Nah, bagi kita yang hari ini punya gaji UMR, rumusnya upah minimum regional adalah dialokasikan untuk pengeluaran satu orang, bukan 2 orang. Jadi kalau ada seorang suami istri, istrinya tidak bekerja, anaknya 2, dan suaminya yang bekerja UMR, itu berarti 1 orang itu dibagi orang 3. Ya wajar dia tidak bisa berkembang.
Jadi selama kita tidak mempunyai kesadaran untuk kaya bagaimana caranya memperbesar jumlah penghasilan kita, maka kita akan menghadapi risiko bangkrut itu kapan saja. Bagaimana masa depan Indonesia? Ini kata Ibu Sri Mulyani ya. Kalau belanjanya bagus, maka dia akan menjadi infrastruktur yang bagus. Hasilnya SDM itu akan berkualitas. Nah, apakah kita kalau punya uang kita belanjakan kepada hal-hal yang membuat SDM kita itu maju apakah tidak? Banyak orang investasinya lebih banyak ke leher ke bawah, bukan leher ke atas. Yang penting itu cari makanan enak. Tetapi kita dalam kondisi seperti sekarang lupa bahwa kita perlu untuk mengantisipasi. Teman-teman Anda tahu tahun 2024 sebentar lagi akan ada suksesi, ada pemilihan presiden dan ini akan terjadi banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan. Suku bunga mulai naik. Coba Anda lihat ya. Rumus bagi Anda yang sering bermain trading, kalau inflasinya naik, maka harga emas akan naik. Ya. Nah, yang terjadi sekarang, inflasinya ini mengalami kenaikan, sahamnya mengalami penurunan. Biasanya kalau mata uangnya itu turun, emasnya naik. Ini tidak. Ini kemana ini? Ya, coba Anda lihat, pergerakan emas ini sekarang kelihatan pelan sekali, belum nampak terjadi lompatan, padahal saham mengalami beberapa penurunan. Itulah sebabnya kita perlu melakukan diversifikasi untuk memecah risiko. Jangan meletakkan semua uang Anda dalam satu keranjang. Dan jangan mengandalkan sumber penghasilan hanya dari satu tempat, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian dia bilang, Ibu Sri Mulyani, bahwa ekonomi akan tumbuh sehingga pasti bisa membayar hutang. Jadi ketika ekonomi kita tumbuh, cash flow-nya itu muter, ya, sumber income-nya bertambah, maka tanggungan-tanggungan akan bisa diselesaikan. Surat hutang berharga ya, untuk surat berharga untuk syariah negara atau obligasi itu yang jatuh tempo itu akan bisa dibayar dengan aman. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi Anda? Apa antisipasi kita ya secara mikro ini di dalam melihat ke depan? Ini teman-teman. Tadi dari gambaran Ibu Sherly. Dari income yang kita terima pasti dipotong tax and charity ya 10%. Ya, sisanya debt cancellation, peace of mind, financial freedom dan biaya hidup. Mana di antara ada berapa pos ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pos itu yang menjadi tujuan kita bekerja. Benar nggak untuk financial freedom? Ada orang hidup untuk makan. Ada orang makan untuk hidup. Kalau kita itu hidup untuk makan, maka fokus Anda adalah biaya hidup. Tapi bagi Anda yang ingin mempunyai hidup yang berkualitas, financial freedom itu adalah tujuan utama. Nah, pertanyaannya, Anda ingin mencapai financial freedom itu dengan selamat ataukah tidak? Kalau Anda ingin mencapainya itu dengan selamat, apakah menunggu Anda punya penghasilan ataukah meskipun Anda tidak punya penghasilan, tujuan financial freedom itu bisa terwujud? Mana yang Anda pilih? Kalau Anda memilih financial freedom Anda itu tetap terwujud meskipun Anda tidak punya penghasilan, meskipun Anda tidak ada di dunia ini, meskipun Anda tidak produktif, maka disinilah peranan rekening peace of mind. Di situasi seperti ini teman-teman, kalau Anda membaca buku dan Anda sering mendengar nama Robert T. Kiyosaki, konsultan manusia terkaya di dunia, dia mengatakan, daripada kamu beli kripto, lebih baik kamu belikan tunang kaleng. Itu artinya apa? Saat kita punya uang, meskipun kita punya aset-aset yang kita diversifikasikan di instrumen kripto, kalau urusan pangan tidak beres, ini akan jadi masalah. Nah, disinilah waktunya kita mulai lebih hati-hati. Di 3-4 bulan ke depan, mari kita terus memperhatikan faktor-faktor apa yang akan bisa membuat income kita itu tetap terjaga dan tetap ada. Tanpa itu semua, maka ini akan berisiko. Ada orang yang punya income, tetapi dia tidak bisa menjaganya. Ibaratnya kalau dia punya celana, kantongnya itu ada 4, ada di depan 2, ada di belakang 2, tapi semuanya lobang. Berapapun dia punya penghasilan, tidak ada yang bisa disisakan. Tapi kalau misalkan kita punya punya pekerjaan, punya income yang bagus, dan ini semua berisi penuh kantong kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola mana yang penting, mana yang mendesak, maka disitulah akan muncul masalah di belakang hari. 90%
persoalan perpisahan di dalam rumah tangga, rata-rata selain karena faktor komunikasi adalah faktor keuangan. Nah, bukan karena nggak punya uang, tetapi justru karena ada uang itulah jadi masalah. Kalau orang nggak punya uang ya mungkin tambah rukun barangkali ya. Tapi banyak juga orang gara-gara nggak punya uang ya jadi berpisah juga ada. Nah, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Nah, rekan-rekan semua, yang terakhir dari saya, sekarang sudah tanggal 29, besok tanggal 30. Terakhir laporan untuk PPS, program pajak. Ratusan pengusaha mengalami kebingungan ketika mereka punya asetnya tidak dicatatkan, tidak dilaporkan secara sukarela dalam urusan pajak. Dan ini akan bisa menimbulkan masalah di belakangan hari. Apakah kalau kita kerja, kemudian kita kumpulkan aset, bisakah kita menjamin bahwa aset kita itu akan pasti turun ke anak kita? Kalau Anda bisa memastikan bahwa aset yang sudah Anda beli dalam bentuk properti itu bisa Anda turunkan kepada anak Anda, apakah Anda bisa menjamin bahwa rumah itu akan terjual tidak mengalami penurunan nilainya? Faktor apa yang menyebabkan nilai properti yang Anda wariskan kepada anak Anda itu mengalami penurunan? Banyak faktornya. Salah satu di antaranya nilainya turun karena faktor 3D. Karena faktor perpisahan, faktor kematian, dan faktor putus asa. Itu pun tidak cukup karena banyak orang itu meninggalkan warisan rata-rata dalam bentuk barang tidak bergerak, aset yang tidak bergerak. Padahal ketika harta itu ditransfer kepada anak istri kita, sebelum diganti kepemilikannya maka dia harus bayar pajak dulu. Saya punya orang tua yang meninggalkan warisan luasnya 7.500 meter persegi. Kalau itu wilayahnya di Surabaya, seneng ya. 7.500 meter persegi kan lumayan. Kalau 1 meternya katakanlah nilainya 5-10 juta, seneng kan? Bayar PBB-nya senep enggak? Senep ya. Itu kalau nanti di punya properti, enaknya itu dijual sekarang atau dijual nanti. Nanti kan? Ketika mau dijual nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, harganya pasti lebih tinggi. Nah, saat harganya sangat-sangat tinggi, seperti tadi saya kasih contoh 1 miliar jadi 10 miliar, kemudian kita jual, maka dijual dulu baru bayar pajak atau kan bayar pajak dulu baru bisa dijual. Kalau kita harus bayar pajak dulu, di mana nilainya itu adalah 5%, berarti 10 miliar dikalikan 5%. Apakah ada uang cash nganggur 500 juta? Uangnya dari mana? Dapat dari siapa? Inilah pentingnya kita mempunyai strategi bagaimana kita punya pendamping harta. Punya strategi pendamping harta waris. Nah, kalau informasi ini menurut Anda berharga, buat istri Anda berharga, buat keluarga Anda, buat partner bisnis Anda, atau buat pacar Anda yang suka menghabis-habiskan uang, mungkin Anda punya pacar cantik tapi suka menghambur-hamburkan uang, saya ajak Anda untuk boleh Anda undang di minggu yang akan datang, hari Rabu, pada jam yang sama, kita akan belajar topik yang menarik. Nanti akan disampaikan sama Ko Ferry, bahwa perempuan baik-baik bisa kaya nggak ya? Katanya perempuan baik-baik itu cannot rich. Wanita baik-baik nggak bisa kaya. Karena ada 75 kesalahan para wanita di dalam mengelola uangnya. Nah, kalau Anda cinta wanita Anda, jangan sampai Anda yang miskin, dia yang kaya. Betul ya? Ngeri nggak sih? Atau jangan sampai Anda miskin dan dia miskin pula. Begitu dia miskin, diambil sama orang lain yang lebih kaya. Wah, ini susah ini. Investasi sia-sia ini ya. Anda yang merawat, dia yang memetik. Kacau nggak sih? Ya teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu ada link, silakan Anda buka, Anda isi, dan para pengundang Anda akan memberikan financial ronsen. Mudah-mudahan itu berguna buat Anda untuk mengetahui 8 rasio keuangan, rasio antara uang Anda dengan hutang, rasio penghasilan Anda dengan aset, rasio kemampuan Anda untuk bangkrut itu kira-kira bertahan berapa bulan atau berapa tahun lagi. Jangan-jangan, kalau Anda tidak pernah ngecek, 1 bulan ternyata Anda harus bangkrut. Cuma Anda tidak sadar aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam malam, thank you.